berdiri langsung saya ditemui kebu kemali namanya. Itu kerbau goib ya? Iya, goib itu. Itu lampu yang pertama. Lampu kedua, lampu ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Suyono Jelajah. Kali ini saya akan explore Desa Ngadem. Dan saya ingatkan pada Anda, apabila Anda belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Secara administratif, Desa Ngadem berada di wilayah Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, berbatasan dengan Desa Pragu, Kecamatan Sulang di sebelah selatan, Desa Mondotoko, Kecamatan Rembang di sebelah timur, Desa Sendang Agung, Kecamatan Kaliori di sebelah barat, dan Desa Ketanggi, Kecamatan Rembang di sebelah utara. Kebanyakan mata pencarian desa ini adalah pedagang dan bertani. Desa Ngadem juga mempunyai cerita. Dikisahkan, pada zaman dahulu kala, tinggallah suami istri di suatu tempat. Mereka adalah Gentoro Wijaya dan Tantri Wijaya. Keduanya memiliki 3 anak, yakni 2 orang laki-laki dan 1 perempuan. Selain kaya, keluarga tersebut juga baik hati. Tak heran jika mereka disegani banyak keluarga lain. Namun sikap baik keluarga tersebut sedikit tercela dengan ulah anak sulungnya bernama Gustopo. Kelakuannya sangat menentang tata krama dan kesopanan. Sikap Gustopo berbeda jauh dengan kedua adiknya, Gentiri dan Tantrika. Keduanya memiliki sikap yang mirip orang tuanya. Dengan kebaikan dan keramahan keluarga Gentoro Wijaya, banyak keluarga lain yang ingin menjodohkan anak mereka dengan anak Guntoro Wijaya. Suatu hari datanglah keluarga terpandang yang membawa anak gadisnya ke rumah Guntoro Wijaya. Mereka hendak menjodohkan gadisnya dengan salah satu putra Gentoro, baik Gustopo maupun Gentiri. Melihat sikap dari kedua pemuda tersebut, akhirnya gadis itu memilih Gentiri, hingga akhirnya keduanya menikah. Namun hal tersebut menjadi masalah bagi Gustopo. Ia iri dengan pernikahan adiknya. Ia pun berniat ingin mencelakakan adiknya. Suatu hari, Gentiri menderita sakit. Dengan ini, ia diperintah oleh ayahnya untuk mengantar Gentiri ke suatu tempat guna berobat. Namun, Gustopo menyelewengkan amanat ayahnya. Yang terjadi hanyalah ia membuang adiknya ke tempat di tengah-tengah hutan. Sesampainya di rumah, ia menceritakan kepada ayahnya jika Gentiri meninggal dunia dan telah ia kubur dengan cara yang baik. Anehnya, ayahnya mempercayai kebohongannya. Sementara itu, Gentiri ditolong oleh seseorang dan dibuatkan gubuk di samping sumur untuk mereka singgahi. Gentiri merasa senang karena tempat di situ udaranya sangat sejuk. Selain itu, ia juga mudah untuk mencari makanan. Lama-kelamaan, banyak orang yang ingin tinggal di tempat tersebut, sehingga tempat tersebut menjadi ramai. Gentiri menyapa orang yang baru datang dan ingin bergabung dengannya dengan sebutan ngadem, yang berarti pindah ke tempat yang lebih sejuk dan nyaman.
Kini tempat tersebut telah dihuni banyak orang dan menjadi sebuah desa bernama Desa Ngadem. Ada yang unik di desa ini dan sangat menonjol, yaitu desa ini memiliki lapangan sepak bola bak stadion. Bagaimana desa selanjutnya? Tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya ada di Desa Ngadem, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Kenapa saya harus meliput desa ini? Karena ada sesuatu yang unik di desa ini. Apa sih itu? Desa ini mempunyai atau memiliki lapangan sepak bola bak stadion. Lapangan sepak bola Desa Ngadem ini bisa mengalahkan stadion Krida yang ada di Kabupaten Rembang. Itu. Bagaimana? Kisah selanjutnya, video selanjutnya. Oke. Sekarang saya ada di pinggir embung Desa Ngadem. Embung ini sangat luas sekali ya. Sangat luas dalam versi sebuah desa, karena embung ini dibuat oleh pemerintah desa, bukan kecamatan, bukan kabupaten, apalagi provinsi. Embung ini di musim kemarau mempunyai banyak manfaat bagi warga sini. Karena apa? Petani di Desa Ngadem itu mengandalkan air hujan, karena sawahnya itu sawah tada hujan. Dan embung ini di musim kemarau airnya masih, walaupun tidak bisa mencukupi semua sawah warga, tetapi setidaknya sawah-sawah dekat embung ini bisa memanfaatkan air ini dengan efisien. Warga Desa Ngadem mata pencariannya adalah kebanyakan petani dan berdagang. Di musim penghujan otomatis menjadi petani padi, dan di musim kemarau beralih fungsi menjadi petani tembakau. Betapa luasnya embung ini, berapa dana yang dikeluarkan desa untuk membangun embung ini, dan intinya pembangunan embung ini tujuannya untuk mensejahterakan warganya. Jadi kepala desa itu punya inisiatif membangun ini selain untuk menampung air, ya setidaknya bisa mencukupi sebagian sawah warga di musim kemarau. Dan untuk sumber air minum dan mandi warga Desa Ngadem itu menggunakan PDAM dan sumur tanah, sumur bor. Desa Ngadem tidak pernah kekeringan air ya dari dulu, bahkan di tahun 90-an itu warga desa dekat Ngadem sering ngambil air tanah di Desa Ngadem. Melalui sumur-sumur itu diangkut ke desanya, karena desa-desa dekat Ngadem itu ada yang kekeringan, misalkan Desa Pragu di sebelah selatan, Seren dan sekitarnya itu mengambil air di tahun 90-an itu dari sumber air di Desa Ngadem. Itu luas sekali ya. Ya, kalau bisa dikatakan memang dari segi geografisnya tidak ada yang istimewa ya untuk pemandangannya maksud saya, tetapi di balik itu semua ada keistimewaan tersendiri di desa ini. Saya akan menelusuri, saya akan menunjukkan pada Anda bagaimana sih lapangan Desa Ngadem, lapangan sepak bola itu bisa saja melebihi Stadion Krida Rembang. Bayangkan, lapangan sepak bola tingkat desa itu sudah ada lampu penerangan di malam hari.
Jadi bisa bermain sepak bola di malam hari. Sampai video ini saya upload, Stadion Krida Rembang belum ada lampu penerangan malam hari. Maksudnya lampu penerangan di lapangan kalau ada pertandingan malam. Jadi zaman saya dulu itu saya belum pernah ya, sampai video ini diupload belum pernah saya melihat PSIS Rembang main di kandang sendiri di Stadion Krida Rembang itu malam hari karena nggak ada lampunya. Loh, ususnya kok dau-dau no mas? Iya Pak. Susah wedi tetep dawa iki. Wah, ikannya juga gemuk-gemuk. Ini banyak ikannya mas? Walah, iwake gede-gede iki. Iya. Kadang malah diambilin orang kok. Diambilin, dipancing ya? Jaring. Tapi di jaring sekarang dilarang. Ya enggak, kalau bisa jangan dijaring, untuk pemancingan aja. Buat pemancingan sih. Nah, padahal semalam sama siang malam itu hujan, tapi ini belum bisa memenuhi dari embung ini ya. Biasanya embung ini kalau meluap itu mengalir lewat sini. Tuh, gorong-gorong situ. Wah, bunyi kodok-kodok ini sangat memanjakan telinga. Tuh sana membentang masih di Sangadem, dari sana itu masih masuk di Sangadem ya. Sana. Ini pemakaman umumnya sini. Ini jagung. Ini jagung kalau penuhan air justru malah mati. Lain dengan padi. Mas. Nah, itu masih masuk di Sangadem itu. Mbah. Oke, saya akan menelusuri, saya akan langsung menuju lapangan di Sangadem yang mewah. Semewah apa? Sebagus apa? Tunggu ya. Ya, ini adalah bambu ya. Dulu di Sangadem itu dikelilingi bambu. Dari sana sampai ke sana itu bambu dulu. Sampai ke sana. Tapi seiring zaman bambu sudah ditebang, dijadikan permukiman. Ya, wajar saja itu. Dan di era 90-an di Sangadem ini untuk buang air besar ya, buang air besar itu kebanyakan namanya ndadah. Jadi di sini tuh ndadah. Ndadah itu tempat buang air besar. Jadi belum punya WC atau toilet gitu. Oke, saya akan lanjutkan. Oke, saya sudah nyampe di stadion lapangan di Sangadem. Kenapa saya sebut stadion? Ya ini Pak stadion. Anda nggak percaya mungkin. Tuh, kita dari segi rumputnya saja ya. Dari segi rumputnya saja Anda sudah bisa lihat sendiri. Ini dari segi rumput. Nah, saya akan zoom. Nah, dari segi rumput. Sekarang lapangan ini
Masa sih bisa dipakai untuk bertanding malam hari? Nah, Anda lihat sendiri. Ini adalah lampu penerangan lapangan ini kalau dipakai malam hari. Dan ini sering disewa oleh warga lain selain Desa Ngadem untuk bertanding sepak bola. Ada kompetisi juga dan dipakai malam hari. Sebenarnya masih sangat rimbun desa ini. Itu lampu yang pertama. Lampu kedua, lampu ketiga. Nah, oke, saya akan mendekat sini. Sana, lampu keempat, lampu kelima, lampu keenam. Totalnya ada 6 lampu. Dan cukup untuk menerangi sudut-sudut lapangan ini. Cuma memang kalau dibandingkan Stadion Gerida Rembang, lapangan ini tidak mempunyai tribun. Tetapi istimewanya di sini adalah lampunya gitu. Saya akan zoom berapa jumlah satu tiang itu, lampunya berapa, saya akan zoom biar Anda tahu. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini 5. Yang pinggir-pinggir ada 5 lampu. Yang tengah ada 4 lampu. Ini sumber listriknya dari mana? Nanti saya akan tanya pada warga setempat, apakah dari tenaga surya atau dari PLN atau dari genset. Acara apa? Acara apa? Niki lho. Oh, melampah. Pripun kabare? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat nggih. Amin. Alhamdulillah sehat. Niki lapangan ini sering dipakai malam hari nggih, Pak? Nggih, nek malam nggih sering. Sering nggih. Niki saking PLN apa tenaga surya nggih? PLN, Pak. Oh, PLN. Oh, nggih. Berarti ini Ini pulsa. oh pulsa. Pulsa ini keras nih. Niku kok. Ini dari PLN ya, sumber listriknya dari PLN. Berarti yang bayar ya desa. Nggih, niku pengurus pemuda Karang Taruna. Karang Taruna ya. Nggih. Pengurusnya sinten? Ketua Karang Taruna sinten? Karang Taruna niku Mas Danu. Danu. Oh, nggih nggih. Nggih. Dan medamel kejaksaan nih. Jaksaan. Nggih. Mas Danu niku larene Pak Kades, mboten? Ponaan. Oh, ponaan. Mantu Pak Harno. Oh, mantune Pak Harno niku. Oh, nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun lek nggih. Nggih. Jadi lapangan ini sumber penerangan itu dari listrik PLN ya, bukan dari tenaga surya. Saya kira itu panel tenaga surya, nggak taunya pelindung lampu. Ini pelindung lampu. Nggih, pelindung lampu.
Oke, saya akan menelusuri tempat lain. Oke. Mbah. Dan Desa Ngadem ini masih namanya memegang teguh, yaitu adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal. Contohnya apa? Yaitu sedekah bumi, tradisi sedekah bumi. Sedekah bumi ini adalah untuk menghormati bumi ini, mensyukuri nikmat Tuhan melalui tanah ini. Karena kita hidup, kalau nggak ada tanah nggak bisa hidup kan. Semua tanaman itu dari tanah. Gitu. Nah, nanti saya akan wawancara atau menemui sesepuh desa ini juga ya. Oke, tunggu saja. Assalamualaikum, Mbah. Ya, salam Mbah, tepang asma sinten? Mbah Ramijan. Mbah Ramijan. Mbah, saya dengar pireng Iya, di Ngadem ini ada sosok yang bisa dikatakan sosoknya goib, yaitu Mbah Gendiri. iya. Mbah Gendiri itu siapa, Mbah? Ya, zaman dulu itu nenek moyang kita, saya tidak tahu. Mbah Gendiri itu yang menanamkan Desa Ngadem. Itu namanya Mbah Gendiri. Yang menamakan. Iya. Nah, Desa Ngadem itu yang menamakan. Sing jenengno itu Mbah Gendiri. Nenek moyang kita ini berbicara begitu. Oh, Nenek-nenek itu loh. Yang Mbah Gendiri itu saya tidak tahu. Mbah Gendiri itu perempuan apa laki-laki, saya tidak tahu. Berhubung saya itu riwayat tidak tahu. Di dalam itu ada yang menjaga, namanya Mbah Radiman. Mbah Radiman itu siapa? Ya, yang punya tanah itu. Yang punya tanah yang makamnya Mbah Gendiri itu. Ya itu. Mbah Radiman. Nah, sekitarnya itu makamnya Mbah Gendiri. Mbah Radiman pun kapundhut ya, sudah meninggal. Sudah meninggal lama. Yang istri nama Nafisa. Berarti Mbah Radiman punya istri namanya Nafisa. Menunggu di makamnya Mbah Gendiri itu. Ya, namanya Sumur Goa. Sumargoa. Nah, itu nanam di situ. Kemarin itu ya Rejo, orang-orang Ngadem, masyarakat Desa Ngadem itu sering bacaan. Karena apa? Mau disyukur supaya Mbah Gendiri menyelamatkan Desa Ngadem. Tak iya toh? Ya. Itu Mbah Gendiri. Saya sebutkan tadi Mbah Gendiri itu lanang atau wedok pun tidak tahu. Ya, jadi pemirsa, Mbah Gendiri itu, Ya itu lelaki atau perempuan, Bapak ini nggak tahu. nggak tahu. Berarti Mbah Gendiri itu dulu manusia memang, Mbah. Iya, Manusia manusia. beranak pinak, terus menjadi Desa Ngadem ini karena turunan dari Mbah Gendiri itu. Iya, turunan Mbah Gendiri. Berarti nggak sosok goib, Mbak? Enggak gaib. Oh, mohon maaf, jadi Mbah Gendiri itu tidak sosok goib. Dulu memang manusia, anak beranak terus. Iya. Ya, jadilah ini Desa Ngadem. Iya. Enggak. Begitu juga rumah itu ngeloncong ke utara. Rumah mana? Rumah Desa Ngadem ngeloncong ke utara. Barat Utara. barat Mbah Gendiri, baratnya Mbah Gendiri meloncong ke utara. Jadi orang Ngadem itu banyak sekali terus pindah ke selatan. Oh, dulu berarti rumah-rumah Iya, di Desa Ngadem itu dari makam Mbah Gendiri itu ke utara, Ke utara terus meloncong ke barat. roncong ke barat. Iya. Terus seiring zaman beranak pinak, terus pindah ke meluas ke selatan. Selatan ke barat. Selatan ke barat. Ya, itu riwayat itu. Nah, kemarin itu saya ya tahu, Mbah Gendiri tahu.
tahu riwayatnya. Saya itu dikasih pusaka, tapi tidak bisa menghasilkan. Nggak bisa mengambil gitu. Nah, ya karena apa? Saya masih punya anak satu, namanya Mbak Surame. Itu saya di mimpi itu, Bajan, kowe tak kei pusaka malam Jumat wage jiwa ning Sumurgawa. Itu bayangan. Iya. Selesai itu saya minta bantuan dengan orang dekat saya, tetangga. Saya minta bantuan dengan tetangga. Coba saya Mbak, cara Jawa ini untuk saya antar ke Sumur Goa. Ternyata Sumur Goa itu saya assalamualaikum pertama, terus saya berdiri berdiri langsung saya ditemui kebu kemali namanya. Itu kerbau goib ya? Iya, goib itu. Nah, Teman Bapak ngelihat nggak, teman Mbah? enggak tahu, saya Nggak tahu. tak yang tahu. Itu loh Pak kerbone ning kono. Endi lah? Mana lah? Yang bilang begitu dari sosok goib? Saya Oh iya. Yo, kebu kemaline menghadap ke barat. Tapi teman Mbah Jan nggak? Tidak tahu, saya yang tahu. Terus akhirnya saya pulang sakit sampai 7 hari. Tidak bisa apa-apa saya. Ya Allah, ya Allah. Gara-gara mau mengambil pusaka itu, Iya, malah lihat kerbau, melihat kaget, kebu. terus sakit. Kaget. Saya sembuh. Yes, kebu kemali itu kerisnya, pusakanya keris itu namanya kebu kemali itu. Loh, saya enggak tahu, saya malah Itu didatangi dalam mimpi lagi datangi lagi bahwa kerbau itu pusaka. adalah keris itu ya. Ya, keris pusaka di dalam bagian itu. Saya sakit sembuh, saya disuruh lagi. Kalau kamu mengambil pusaka lemak, ya lemak di bawah itu duduk kira-kira 1 meter. Nah, saya ndak mau, dan ndak Kapok, Mbah. kapok malah sakit lagi. Saya begitu. Jadi begini pemirsa, Mbah Jan ini itu ada ikatan batin dengan yang namanya punden Mbah Kediri, atau bisa disebut itu adalah sumber gua atau pundennya di Sangadem. Nah, Mbah Jan ini pernah bermimpi disuruh ambil pusaka di sumur gua itu, terus didatangi sama temennya. Di situ ada penampakan kerbau apa namanya Kemali. tadi? Kemali. Mbah ini kaget, terus akhirnya sakit. Setelah sakit sembuh, dimimpiin lagi bahwa kerbau itu adalah pusaka itu. Tapi Mbah Jan udah nggak mau lagi karena trauma begitu. Ya, saya trauma. Terus saya ya terima kasih atas bantuan pada masyarakat. Saya punya rezeki, saya bisa membimbing masyarakat Ngadem persatuan sepak bola. Saya belikan kaos namanya Mbah Gendiri. Jadi gini ya, jadi pemirsa, maaf saya potong Mbah ya. Ya. Mbah Ramijan ini dulu pernah menjadi pengurus sepak bola yang namanya Putra Gendiri. Ya. Jadi kesebelasan sepak bola di Sangadem itu namanya Putra Gendiri. Ya. Nah, Mbah Jan ini pernah mengurus, bahkan membelikan kaos tim dan sebagainya. Makanya sekarang memang Ngadem itu harus sepak bolanya harus maju. Makanya dibangun lapangan yang seperti stadion itu, Mbah ya. Begitu juga saya itu ingat Ponden Ngadem Sumurgoa itu kemarin ada wetnya asem. Pohon asem Nah, dulunya iya, Mbah ya, dulu. dulu. Berhubung ada orang Jawa Timur mau Surabaya maupun mana saya tidak tahu, nginep di rumah bapak kami tua, namanya kami tua Garing.
disetujui akan mimpi minta rezeki di sumur gua. Berhubung nyatanya di sumur gua itu mengasihkan keris dari bayangan. Ternyata keris itu sudah di tangan bapak yang dari Jawa Timur tadi. Selesai diambil di KJI, itu dikajikan, dituduhkan, disaksikan kepada bapak kami tua Garim. Itu lembah pusakane saya sudah terima kasih. Semoga ini 5 hari lagi, 5 hari setelahnya. iya 5 hari setelahnya, terus wet asem ambil Karena pusakanya sudah diambil sama orang Jawa Timur. Mau kemana Jawa Timur enggak tahu. Ya, jadi saya potong dulu Mbak ya, saya terjemahkan untuk pemirsa. Jadi gini para pemirsa, dulu punden gua itu, sumur gua yang di situ ada makamnya Mbah Gendiri, itu ada pohon asem yang sangat besar. Terus ada orang Jawa Timur ngambil pusaka di pohon itu, sudah berhasil mengambil pusaka dan disaksikan oleh kami tua yang namanya siapa Mbak? Pak Garim. Pak Garim sudah meninggal Pak. Mati. Disaksikan oleh kami tua di Sangadem namanya Mbah Garim. Iya. Nah 10 hari setelahnya Mbak ya, atau 5 hari tadi Mbak? Ya kira-kira 10 hari. 10 hari setelah pusaka itu diambil, pohon asem itu roboh. Biuk. Itu tanpa ada angin, tanpa ada hujan, roboh. Enggak ada. Oh, gitu. Berarti karena pusakanya sudah diambil, terus pohon asem itu roboh itu Mbak. Iya. Terus apa kisah selanjutnya itu Mbak? Terus gini, selanjutnya itu ada mimpi. Mimpi bayangan. Tapi itu Yang mimpi siapa Mbak? saya mimpi Mbak Gendiri atau siapa enggak tahu. Pokoknya sumben itu anakmu dadekno kami tua, mesti dadine. Gitu. Ada bayangan dari sumur gua itu. Ternyata betul-betul jadi. Oh ya Mbak, makasih Mbak Jan ya. Iya. Mbak Jan sehat, Mbak ya. Panjang umur. Ya, amin. Sehat selalu Mbak ya. Ya demikianlah saya sudah ucapan. Kalau ada keliru ucap saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang menonton sampai selesai. Saya Suyono Jelajah mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.